Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Magfira Esti, SK 118030 dari Prodi S1 Keperawatan, Stikes Kendal. Di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara menyampaikan berita buruk pada pasien dan keluarga mengenai penyakit terminal. Terima kasih. Assalamualaikum dokter. Sus, tolong ambilkan hasil labnya Nyonya N yang dirawat di ruang mawar ya. Iya baik dok. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam, silakan masuk. Permisi dok. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini Sus? Baik dok. Terus bagaimana perkembangannya Nyonya N? Ini saya berikan hasil dari laboratoriumnya. Oh iya, baik saya lihat dulu ya. Ya. Terus jadi begini. Di sini itu ada sel squamousa dan sel adenoplasma. Di sini merupakan sel abnormal yang diduga kuat adalah sel kanker ya Sus. Ya. Jadi di sini hasil labnya, hasil tes pap smear dan biopsi Nyonya N ini mengidap kanker serviks stadium 3 ya Sus. Ya dok. Jadi saya minta tolong kepada suster untuk menyampaikan ini kepada keluarga maupun pasien ya. Baik, soalnya saya tidak bisa karena ada jadwal operasi hari ini. Iya baik dok. Terima kasih ya dok ya. Ini ya Sus, tolong ya. Saya akan menuju ke ruang pasien dulu ya. Iya. Terima kasih dok. Iya sama-sama. Assalamualaikum mbak. Waalaikumsalam Sus. Perkenalkan, saya perawat Magfira Esti yang berjaga pada shift pagi hari ini. Apa saya boleh duduk mbak? Iya silakan Sus. Apa benar dengan mbak Nina ya? Iya benar, saya sendiri. Boleh saya lihat kilang namanya ya? Iya silakan. Mbak Nina, alamat Kendal ya? Iya. Mbak Nina mau berbaring atau mau duduk ya? Saya mau duduk selalu lebih nyaman berbicara sambil duduk. Baik, saya bantu ya mbak. Iya. Terima kasih ya Sus. Ya. Mbak Nina, kedatangan saya di sini ingin menyampaikan terkait kondisi yang mbak alami saat ini. Apa mbak Nina mau ditemani salah satu keluarganya mbak? Ya Sus, saya ingin ditemani ibu saya di depan. Tolong suster panggilkan ya. Baik, saya panggilkan ibu mbak Nina dulu ya. Terima kasih ya. Iya. Assalamualaikum ibu. Waalaikumsalam, Suster. Apa benar dengan keluarga mbak Nina? Iya benar. Baik mbak, boleh ikut saya ke ruangan mbak Nina? Iya. Silakan. Baik, sebelumnya dengan ibu siapa ya? Saya Ibu Dina Sus. Iya. Baik Bu Dina, maksud kedatangan saya kemari adalah ingin membicarakan terkait kondisi Mbak Nina saat ini. Yesus. Saya mau bertanya, apa yang Ibu ketahui tentang kondisi Mbak Nina selama ini? Yang saya tahu anak saya tuh perutnya sakit dan pendarahan di daerah vagina Yesus. Bagaimana Mbak? Bagaimana Mbak alami selama ini? Iya, saya sering itu Sus nyari di bagian perut atas dan punggung. Kemudian saya itu sering itu tidak nafsu makan. Menurut Mbak, gejala yang Mbak alami ini mungkin adalah penyakit serius atau tidak? Saya kurang tahu Sus. Pasti saya cemas dengan kondisi saya. Jika kondisi ini mengarah pada suatu hal yang serius,
apakah Ibu Rina dan Mbak Nina akan mau tahu tentang penyakit Ibu? Iya sus, saya ingin tahu kondisi anak saya. Bagaimana dengan Ibu Rina sendiri? Apakah sudah siap untuk mendengarkan penyakit yang Mbak Nina alami? Ya siap sus. Baiklah Ibu, maafkan saya harus menyampaikan mengenai hal ini. Saya khawatir berita ini tidak baik. Berdasarkan pemeriksaan psikologi pap smear dan hasil biopsi kemarin, dokter mendiagnosa bahwa Mbak Nina terkena kanker leher rahim atau kanker serviks stadium 3. Luapkan saja perasaan Ibu tentang apa yang harus saya sampaikan. Mungkin bisa diminum. Ya terima kasih sus. Minum dulu nak. Ini sabar ya Mbak ya. Mungkin penyakit ini bisa kita lalui bersama-sama. Saya dapat merasakan bahwa ini merupakan situasi yang sulit bagi Ibu dan keluarga. Tapi ini merupakan kenyataan yang harus diketahui supaya kita bisa segera merencanakan apa tindakan yang harus dilakukan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan sus? Iya Bu, kami membantu semaksimal mungkin. Lalu apa yang harus kita lakukan sus? Sebenarnya ada terapi untuk kanker, namun sayangnya sampai saat ini terapi kanker seperti radiasi atau kemoterapi tidak dapat menyembuhkan kanker Mbak secara sempurna. Tapi masih ada tata laksana yang bisa kami lakukan untuk membuat kualitas hidup anak Ibu lebih baik. Misalnya mengenai gejala, kontrol nyeri, dan transfusi darah. Tapi saya takut susu saya tidak terdengar lagi. Saya paham bagaimana perasaan Mbak dan Ibu saat ini. Tapi Ibu tidak boleh sedih dan putus asa seperti itu. Banyak keluarga yang mendukung, terutama Ibu Mbak Nina. Orang tua harus tetap semangat dan yakin bahwa kondisi Mbak Nina akan membaik. Urusan maut kita serahkan kepada Allah. Kita hanya bisa berusaha yang terbaik dan sambil tetap berencana untuk kemungkinan terburuk. Yang sabar ya Mbak. Saya dan anak saya siap menjalani pengobatan guna kondisi anak saya yang lebih baik sus. Baik Bu, apa itu artinya Ibu dan Mbak Nina setuju untuk mengikuti tahap penyembuhan yang selanjutnya? Iya sus. Baik Ibu, cukup sampai di sini pembicaraan kita. Selanjutnya dokter yang akan menyampaikan apa saja pengobatan yang akan Mbak Nina lakukan. Apa ada yang ditanyakan lagi Bu? Belum ada sus. Baik, terima kasih atas waktunya siang hari ini ya. Iya sama-sama suster. Saya akan kembali ke ruang keperawatan. Apabila Ibu dan Mbak Nina membutuhkan saya ada di ruang keperawatan. Terima kasih waktunya. Iya. Saya pamit dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kemampuan para petugas medis dalam menyampaikan berita buruk pada pasien dan keluarga merupakan hal penting yang harus dikuasai. Hal itu akan lebih menjamin tersampaikannya berita buruk pada pihak terkait, sehingga tidak perlu lagi ada kendala dalam menyampaikan berita buruk maupun pemotongan berita buruk sehingga tidak tersampaikan. Keterampilan berkomunikasi dalam menyampaikan berita buruk adalah suatu bagian penting dalam praktek profesional. Persiapan dan tahapan yang perlu dilaksanakan dalam menyampaikan berita buruk akan mencegah kesalahan dalam komunikasi yang dapat menimbulkan dampak yang serius secara fisik maupun psikis, bahkan dapat menimbulkan permasalahan yang harus diselesaikan sampai ke pengadilan. Cukup sekian praktik komunikasi kepada pasien terminal. Mohon maaf masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.